Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mbak Fatih Ramadhani dengan NIM 0805 128293. Saya dari kelas satu. Di sini saya akan melakukan pengolahan mengenai Total Suspended Solid pada praktikum penginderaan jauh yang dimana TSS sendiri merupakan parameter yang penting dalam pemantauan kualitas air dan lingkungannya. Dan juga TSS ini mengacu pada jumlah partikel padat yang tersuspensi di dalam yang dapat mencakup bahan organik seperti tanah dan sedimen. Dan juga di TSS ini dia menggunakan Sentinel-2A dan juga ada beberapa algoritma yang digunakan itu seperti ada 5 algoritma. Yang pertama ada NDWI, Rayleigh 2015, Parwati 2014, Gusman Santella 2009, dan juga Firly 2025. Dan ada software yang digunakan itu ada dua, yang pertama Snap dan juga ArcGIS. Oke, kita lanjut aja ke web Copernicusnya. Nah, di sini sebelum itu kita klik Sentinel-2, terus di sini pilih S2A ini. Nah, ini tutupan awannya itu kita buat di bawah 20%. Nah, ini kita centang. Terus kita ke tanggal ini ubah aja buat di 2025. Bulan 2025 tanggal 1, dan juga ini kita buat di 2025 bulan 5. Terus kita search. Nah, ini kita tinggal tunggu aja untuk pengolahan pengunduhan datanya. Di sini saya menggunakan Pulau Suci di bulan April pada tahun 2025 tanggal 1 dan juga tanggal 30 bulan April 2025. Tunggu aja. Nah, sekarang setelah tadi pengunduhan datanya telah selesai, kita lanjut ke aplikasi Snap aja. Kita ke Open Product.
Nah, kita pilih data yang tadi, kita klik yang MTD ini, terus kita advance. Kita pilih yang ini. Nah, ini kita tunggu aja yang MTD tadi ada di tampilan layar sini. Enak sih. Nah, ini kita klik, terus kita ke restart, lanjut ke subset. Kita pilih di daerah sini. Pilih daerah pesisir, terus ini jadi band 2. Terus kita klik OK. Nah, di sini kita klik Open RGB. Nah, ini band kita pilih band 4, band 3, band 2. Terus kita klik OK aja. Udah muncul ini, terus kita ke restore lagi. Terus pilih geometri, lalu resampling. Nah, resampling geometri ini, by reference ini kita pilih B2.
B2. Terus kita ke LAN. Nah, ini kita klik kanan, dan match. Kita pilih algoritmanya dulu. Nah, di sini kita buat terus edit expression, terus cut dan juga dikurang dan 8. Dibagi, buka kurung, dan 3 ditambah dan 8. Terus klik OK, juga klik OK. Tunggu aja. Nah, lanjut. Klik lagi, dan match. Yang mulai terus yang ini tadi lalu tadi kita salin. Ini pastikan kalau di sininya tidak ada warna merah atau bisa diartikan error, dan ini tidak error. Terus kita klik OK. Oke juga. Nah, ini untuk hasil Laili. Terus lagi nah ini kita pilih yang 7 colors, dia hasilnya. Terus kita sini lagi ke band match, membuat yang besar sampai lah.
Ini kita dari algoritma tadi salin aja lagi. Oke, main tulisan sampingannya. Ini lagi ubah ke sticky notes ini juga eh ke Seven Colors, sorry agak keliru guys, maklum. Ke sticky notes sih, terus ke Bandmates lagi kita buat yang Parwati. Edit expression, salin lagi yang Parwati 2014. Kenapa namanya Parwati? Kenapa nggak Sumir? Kita copas aja, paste, tarik pakai. Nah ini ya, kita ganti lagi Seven Colors jadi warna biru guys. Ya bagus banget. Lagi Firly kan glass of algoritma kita buat Firly. Ini Firly. Nah, terus kita klik yang ada tanda plus ini, klik band. Nah, kan ada NDI, Laili, Gusman, Parwati, Firly tadi yang udah kita buat tadi. Nah, ini kita klik kanan, terus convert band, lakukan hal yang sama. Oke. Kok ngelag coy? Hitman. Kelar. Kesalahan kecil ulang lagi. Udah kan. Terus kita klik kanan. Kita pilih save product as. Klik yes. Terus kita buat resampling. Kita save. Tunggu aja, prosesnya ini agak lama. Nah, tadi setelah pengunduhan data, kita ke add data ke software ArcGIS. Lanjut, kita ke add data, dan di sini kita masukin ke 5 algoritma yang udah kita masukkan tadi, yang udah kita unduh. Di sini ada Firly, Gusman Sandela, Laili, dan NDWI, dan juga Parwati. Nah, ini kita add aja.
kelima algoritma tersebut. Terus kita ini yang Firly ini kita klik dulu, terus kita ke properties, terus kita ke simbologi, ke classify, nah classes ini kita buat 7. Nah ini kita buat dari hijau ke merah. Kita klik OK. Nah ini untuk hasil yang Firly. Terus yang Gusman lakukan yang sama, property, simbologi, classify, ini kelasnya kita buat 7. Terus yang lain juga kita lakuin yang sama, cara berulang. Simbologi, classify, ini kelasnya buat 7. Nah, lain ini langsung ke Parwati. Terakhir, simbologi lagi, classify. Kelasnya 7. Nah ini hasil dari semuanya ada di classify dan di kelas yang menggunakan kelas. Terlihat bahwa data satu itu menunjukkan nilai SS yang tinggi di daerah pesisir. Jadi kepadatan total kepadatan yang ada di pesisir ini, padatan yang ada di pesisir ini itu lebih. Yang saya lihat pada tabel di 5 pada kriteria sesuai parameter kuantitas terakhir di daya laut bersama dengan SP
Nah, ini di sini untuk hasil dari Firly yang dimana nilai TSS-nya ini lebih besar di daerah laut, dihasilkan dengan warna hijau itu dari 25,4823. Ini untuk Firly dimana kepadatannya itu lebih tinggi ke daerah laut. Dan juga ini untuk Bosman, dia ada di angka yang tinggi itu di daerah laut juga. bertambah. Dan di sana ada kayak palihan dan Terus kan bahwa sekarang itu ada menentukan untuk Laili. Nah, Laili ini dimana yang lebih tinggi itu dia warna terdapat di warna kuning yang dimana hasilnya itu di 13,97 untuk kepadatannya di daerah laut. Sini ada NDWI. Ini hasil dari Parwati. Nah, itu hasil dari kelima dari hasil TSS di Pulau Sulawesi. Terus sekarang kita add basement aja. masih ada laut, sangat darah, sampai ke bawah sangat Nah, ini hasil akhir dari layout mengenai total suspended solid. Oke, jadi kesimpulan dapat disampaikan, jadi praktikum mengenai total suspended solid atau TSS ini dapat menunjukkan bahwa TSS itu dapat dipantau dengan cepat pada wilayah perairan yang dimana luasnya itu menggunakan fitur satelit, dan juga tingginya nilai TSS juga terlihat dari kondisi air yang semakin keruh pada citra, sehingga metode tersebut sangat efektif digunakan untuk pemantauan kualitas perairan. Sarannya itu menurut saya bisa lebih kondusif lagi untuk pada praktikan, dan juga untuk abang kakak asistennya itu kalau menjelaskan bisa tolong lebih suaranya lebih dijelaskan lagi dan lebih dilantangkan lagi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi setelah pengunduhan data, kita ke software ArcGIS. Lanjut, kita ke add data, dan di sini kita masukin ke 5 algoritma yang udah kita masukkan tadi, yang udah kita unduh. Di sini ada Firly, Gusman Sandela, Laili, dan NDWI, dan juga Parwati. Nah, ini kita add aja ke 5 algoritma tersebut. Terus kita nah, ini yang Firly ini kita klik dulu, terus kita ke properties, terus kita ke simbologi, ke classify. Nah, classes ini kita buat 7.
Nah, ini kita buat dari hijau ke merah. Kita klik OK. Nah, ini untuk hasil yang Firly. Terus yang Gusman, lakukan yang sama, properti, simbologi, classify. Ini kelasnya kita buat 7. Terus yang lain juga kita lakuin yang sama, cara berulang. Simbologi, classify. Ini kelasnya buat 7. Nah, lain. Ini langsung ke Parwati. Terakhir, simbologi lagi, classify. Kelasnya buat 7. Nah, ini hasil dari semuanya udah diklasifikasi dan di kelas yang menggunakan bagi kelas. Terlihat bahwa data satu itu menunjukkan nilai SS yang tinggi di daerah pesisir. Jadi kepadatan total kepadatan yang ada di pesisir ini, padatan yang ada di pesisir ini itu lebih Yang saya lihat pada tabel di 5 pada kriteria sesuai parameter dan terakhir di daya laut berdasarkan SP pada nomor 1 dengan nilai 10 sesuai nomor 2 terus sesuai koordinat dari. Nah, ini di sini untuk hasil dari Firly yang dimana nilai TSS-nya ini lebih besar di daerah laut, dihasilkan dengan warna hijau itu dari 25,4823. Ini untuk Firly dimana kepadatannya itu lebih tinggi ke daerah laut. Dan juga ini untuk Gusman, dia ada di angka yang tinggi itu di daerah laut juga. bertambah. Dan di sana ada kayak Terus
Itu ada menentukan untuk Laili. Nah, Laili ini dimana yang lebih tinggi itu dia warna terdapat di warna kuning yang dimana hasilnya itu di 13,97 untuk kepadatannya di daerah laut. Sini ada NDWI. Ini hasil dari Parwati. Nah, itu hasil dari kelima dari hasil TSS di Pulau Susi. Terus sekarang kita add basement aja. daerah laut, sangat darat, ke bawah sangat Nah, ini hasil akhir dari layout mengenai kasus suspended solid. Oke, jadi kesimpulan dapat disampaikan. Jadi praktikum mengenai total suspended solid atau TSS ini dapat menunjukkan bahwa TSS itu dapat dipantau dengan cepat pada wilayah perairan yang dimana luasnya itu menggunakan fitur satelit, dan juga tingginya nilai TSS juga terlihat dari kondisi air yang semakin keruh pada citra, sehingga metode tersebut sangat efektif digunakan untuk pemantauan kualitas perairan. Sarannya itu menurut saya bisa lebih kondusif lagi untuk pada praktikan, dan juga untuk abang kakak asistennya itu kalau menjelaskan bisa suaranya lebih dijelaskan lagi dan lebih dilantangkan lagi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.